insyaallah kita akan membahas pertanyaan masih seputar wudu. Ini ada pertanyaan dari teman-teman tentang bagaimana hukumnya wudu di kamar mandi atau wudu di toilet. Karena tidak semua orang punya ruangan khusus untuk wudu. Dan memang anehnya kita ini ya. Kita ini kalau bangun rumah ada ruangan untuk mandi, ada ruangan untuk masak, ada ruangan untuk tidur, ada ruangan untuk ngopi. Tapi untuk ibadah yang paling penting sholat, musola enggak ada. Kemudian fasilitas untuk sholat, wudu juga tidak disediakan khusus. Ini kita kelemahannya. Menyikapi hal itu, maka timbul pertanyaan, kalau wudunya tidak di ruangan khusus, ya tidak di ruangan khusus untuk wudu atau enggak punya padasan. Kalau orang Jawa dulu punya padasan ya, gentong yang ada lubangnya di bawah, taruh di halaman untuk minum atau untuk wudu. Kalau enggak punya seperti itu, adanya kamar mandi, adanya toilet, atau ketika di mall atau di pasar, wudunya tidak di tempat khusus wudu, tidak di luar ruangan, tapi di dalam toilet, di dalam kamar mandi atau di dalam WC kalau bahasa umumnya ya. Kira-kira seperti apa? Sah tidak wudunya? Kalau ditanya wudunya sah atau tidak, maka wudunya sah kalau memang syarat-syarat sahnya wudu dipenuhi, kemudian hal-hal yang membatalkan wudu tidak dilakukan, wudunya sah-sah saja. Tetapi timbul masalah, orang wudu itu ada sunnah-sunnah dan ada adab. Di antara sunnah-sunnahnya adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal wudu seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian nanti ada doa setelah wudu. Dan ada adab-adab yang diajarkan oleh para ulama. Ada ulama-ulama yang menyusun doa-doa ketika basuh wajah, doa ketika berkumur, doa ketika membasuh tangan, doa ketika membasuh kaki, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Jadi memang doa-doa itu tidak diajarkan Rasulullah SAW, tapi orang diajarkan untuk berdoa kapanpun ya. Apalagi kalau doa ini dari para ulama. Lantas bagaimana kita mau membaca doa di dalam kamar mandi? Atau kita mau membaca Bismillahirrahmanirrahim sedangkan di dalam kamar mandi. Sementara kita ketahui Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan agar kita tidak membaca lafzul jalalah, asma Allah, atau ayat-ayat Al-Quran, atau doa-doa di dalam toilet, di dalam kamar mandi. Emang apakah ada sumber hadisnya? Ada. Kita semua tahu baginda Muhammad SAW itu punya cincin. Ya, punya cincin. Khatiman min fiddah, dari perak. Ya, Rasulullah punya cincin dari perak, yang cincin itu fungsinya sekaligus sebagai stempel. Ya, fungsinya sebagai stempel. Dulu Rasulullah SAW tidak punya cincin, tidak punya stempel. Tapi ketika sahabat mengatakan, nih raja-raja yang pembesar-besar non-muslim itu kalau dapat surat, tidak ada stempelnya tidak mau terima. Ya, mereka tidak akan menerima surat kalau nggak ada stempelnya. Rasul pun mengikuti, kalau begitu buatkan saya stempel. Ya, buatkan saya stempel. Maka dibuatkan stempel, bunyinya Muhammadun Rasulullah. Ya, Muhammadun Rasulullah. Jadi Allahnya paling atas. Berupa cincin dari perak. Ketika Rasulullah wafat SAW, setelah wafatnya Rasulullah, cincin itu dipakai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar dipakai oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Kemudian dipakai oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, ketika dipakai Sayyidina Utsman, cincin itu jatuh ke Bir Aris, ya, sumur Aris. Ya, kemudian tidak ditemukan lagi. Nah, apa dasarnya? Ketika Rasulullah masuk ke khala, ke tempat buang hajat, Rasulullah selalu melepas cincinnya. Jadi ketika masuk ke tempat buang hajat, Rasulullah SAW selalu melepas cincinnya. Karena di cincinnya itu ada tulisan Muhammadun Rasulullah. Kalau membawa tulisan aja tidak dianjurkan, apalagi mengucapkannya. Ya, membawanya aja tidak dianjurkan, apalagi mengucapkannya. Berdasarkan hadis tersebut, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, ya, dalam kitabnya Al-Mustadrak Al-Sahihain. Di situ beliau menyatakan, anna Rasulullah labisa khatiman naksuhu Muhammadur Rasulullah. Fakana idza dakhala al-khala wada'ahu. Kata Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Az-Zuhri menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW punya cincin yang tulisannya adalah Muhammadun Rasulullah. Idza dakhala al-khala wada'ahu. Kalau masuk ke khala, ke toilet, Rasulullah SAW selalu melepaskan cincinnya tersebut. Hadits ini sahih menurut syarat Imam Bukhari dan Muslim, tapi tidak dicantumkan dalam kitab hadis Bukhari maupun Muslim. Maka ditulis oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak yang disusulkan, ya hadis-hadis yang
diusulkan. Sebetulnya menurut Bukhari dan Muslim sahih, tetapi belum atau tidak dicantumkan dalam kitab Bukhari maupun kitab Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan memang kalau masuk kamar mandi jangan bawa tulisan yang mengandung nama Allah atau nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini ulama kemudian mengambil kesimpulan kalau membawa tulisan nggak boleh, apalagi membacanya. Bukan haram ya, tidak boleh dalam arti tidak beradab atau kurang sopan. Karena itu seyukyanya jangan berwudu di toilet, seyukyanya. Cari tempat wudu yang memang betul-betul untuk wudu. Kalau tidak adanya toilet, barulah silahkan wudu di toilet atau di kamar mandi atau di WC. Tapi kalau wudu di kamar mandi, toilet atau WC, jaga adabnya. Apa adabnya itu? Ya satu, jangan membaca asma Allah. Cukup dibaca di dalam hati. Lantas bagaimana dengan doa setelah wudu? Ya doanya dibaca di luar kamar mandi. Jadi selesai wudu langsung keluar baca doa setelah wudu. Atau bismillahnya dibaca di luar dulu. Bismillahirrahmanirrahim, masuk langsung wudu juga. Nah, dengan begitu maka sunnahnya tidak hilang, tetap bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang dianjarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah sedikit ini barokah dan jangan kemudian jadi jalan justru. Oh berarti wudu di toilet gak apa-apa. Oke deh, kita wudunya di toilet aja ya. Jangan seperti itu. Usahakan wudu di luar toilet agar bisa melaksanakan banyak sunnah. Kalau memang terpaksa baru berwudu di toilet. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.